Oke, setelah perjalanan panjang, riset, dan validasi di Quest 4, akhirnya kamu sampai di titik ini. Di momen yang tenang, di mana sebuah keputusan besar baru aja kamu ambil. Tapi pertanyaannya, apakah ini akhir dari segalanya? Justru sebaliknya, ini adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Coba deh renungin sebentar, kalau semua analisis data udah selesai, pilihan udah kamu kunci, terus konsekuensinya nanti jatuh ke pundak siapa? Jawabannya cuma satu kan? Kamu. Dan ini nih pertanyaan lanjutannya yang lebih berat. Apa kamu siap berdiri di depan tim kamu, di depan atasanmu, atau bahkan di depan publik dan dengan lugas ngejelasin kenapa kamu memilih jalan ini? Punya nggak keberaniannya? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Karena momen setelah keputusan diambil, itu adalah momen ajaib. Saat dimana seorang mahasiswa mulai berubah jadi seorang profesional. Jadi ini bukan garis finish, ini justru garis start yang baru. Tapi sebelum itu, pertama-tama, selamat ya, serius. Memilih antara pivot atau persevere itu salah satu persimpangan paling sulit dalam dunia inovasi. Dan yang harus kamu tahu, keputusanmu itu bukan hasil tebak-tebakan, tapi puncak dari sebuah proses belajar yang serius. Jalan yang kamu lewatin buat sampai ke keputusan ini tuh bukan jalan pintas. Itu adalah sebuah siklus pembelajaran yang emang sengaja dirancang, terstruktur, dan penuh makna. Nah, ini dia visualisasi dari jantung metode Lean Startup, siklus Build, Measure, Learn. Gampangnya gini, kamu punya ide, kamu bangun versi paling sederhananya. Terus kamu ukur gimana respon pasar. Dan yang paling penting, kamu belajar dari data itu. Tujuannya apa? Bukan buat sibuk kerja, tapi buat mempercepat putaran ini. Makin cepat kamu muter, makin cepat kamu belajar kebenaran. Inilah progres yang sebenarnya, yang kita sebut validated learning. Anggap aja ini kayak mata uang dalam sebuah startup. Progres itu bukan diukur dari berapa banyak fitur yang kamu buat, atau seberapa sibuk tim kamu kelihatan. Bukan, progres itu diukur dari seberapa banyak kebenaran berharga yang berhasil kamu buktikan lewat data dari pengguna nyata. Jadi, keputusan yang kamu ambil barusan itu bukan asal-asalan. Keputusan itu berdiri di atas fondasi yang kokoh, yaitu validated learning. Tiap eksperimen, tiap data, tiap sinyal dari pengguna, itu semua adalah batu bata yang ngebangun argumen. Kenapa kamu memilih jalan itu? Dan semua proses belajar itu pada akhirnya mengerucut ke satu momen krusial. Satu pertanyaan besar yang harus kamu jawab dengan jujur dan berani. Nah, disinilah posisimu sekarang. Pilih persevere artinya bertahan di jalur yang sama karena data bilang hipotesismu benar dan kamu tinggal gaspol. Atau pivot. Dan ini penting banget ya, pivot itu bukan tanda kegagalan. Pivot itu adalah koreksi arah yang cerdas. Sebuah langkah terstruktur karena kamu sadar hipotesis awalmu salah dan kamu siap menguji hipotesis besar yang baru. Coba dilihat piramida ini, keren banget visualnya. Visi kamu, tujuan jangka panjangmu itu ada di dasar. Kokoh, nggak berubah. Nah, pivot itu terjadinya di level strategi, cara kamu buat mencapai visi itu. Jadi, kamu nggak pernah mengkhianati visimu, kamu cuma lagi cari jalan yang lebih pintar buat sampai ke sana. Seperti kata Eric Ries sendiri, pivot itu jantungnya metode Lean Startup. Kemampuan buat pivot inilah yang bikin sebuah perusahaan jadi tangguh, jadi resilient, bukan malah rapuh. Pivot ngasih kamu kekuatan buat beradaptasi sama kenyataan, bukan malah hancur karenanya. Oke, keputusan udah kamu ambil berdasarkan pembelajaran yang valid. Hebat. Tapi sekarang, datanglah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang membedakan antara seorang analis pintar dengan seorang pemimpin yang dipercaya. Gini deh intinya, keputusan paling brilian di dunia sekalipun bakal jadi percuma kalau kamu nggak bisa mengomunikasikannya. Kalau orang lain nggak ngerti, nggak percaya, dan nggak mau ngikutin kamu, keputusan hebat itu cuma jadi catatan di buku. Ini nih sebuah insight yang dalam banget. Tim kamu, investormu, atasanmu, mereka semua bisa nerima keputusan yang pahit atau perubahan arah yang drastis dengan satu syarat. Mereka diajak berpikir bareng kamu. Mereka mau lihat alur logi kamu, bukan cuma nerima perintah buta. Yuk, kita lihat tabel ini, karena disinilah pergeseran besarnya terjadi. Mindset mahasiswa itu fokusnya nyari jawaban benar, seolah-olah ini ujian pilihan ganda. Tapi mindset profesional itu fokusnya menjelaskan mengapa sebuah pilihan diambil lengkap dengan risikonya. Profesional nggak ngumpat di balik data,
tapi pakai data buat komunikasi jujur. Itu bedanya. Dan ini bukan teori doang ya, ini kejadian setiap hari di dunia nyata. Ada co-founder yang harus jelasin pivot ke timnya. Ada manajer yang harus ngeyakinin anak buahnya soal strategi baru. Dan nanti, kamu sebagai profesional muda pasti bakal ditanya, kenapa kita milih jalan ini? Jawabanmu saat itu akan menentukan segalanya. Tolong ingat ini baik-baik. Di dunia profesional, mata uang yang paling berharga itu bukan cuma kepintaran. Mata uang yang paling mahal adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun dari dua hal. Kejelasan saat kamu bicara, dan keberanian saat kamu mengambil tanggung jawab. Dengan kesadaran baru ini, kamu sebenarnya nggak cuma nutup satu babak. Kamu lagi berdiri di depan sebuah gerbang, siap melangkah ke level permainan selanjutnya. Kamu menyelesaikan quest 4 ini bukan dengan sebuah jawaban yang 100% pasti berhasil. Nggak ada jaminan. Kamu menyelesaikannya dengan sebuah kesadaran baru. Kesadaran tentang pilihanmu, alasan dibaliknya, dan semua tanggung jawab yang ngikutin pilihan itu. Keputusan yang kamu ambil itu bukan cuma tulisan di kertas, itu adalah sebuah komitmen. Komitmen untuk bertindak, membuktikan, dan menghadapi apapun hasilnya. Dan komitmen inilah tiket masukmu untuk memulai pendakian yang terakhir. Jadi siap-siap ya, fokus kita akan bergeser total. Kalau quest 4 adalah tentang belajar cara memilih, maka quest 5 adalah tentang belajar cara menjalani pilihan itu dan mempertanggungjawabkannya sampai tuntas. Kamu sudah belajar, kamu sudah memilih, dan kamu siap bertanggung jawab. Sekarang, waktunya untuk mendaki. Selamat datang di quest 5, pendakian final dimulai.